Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya kita bercocok tanam di atas tanah atau berkebun dan dengan segala situasinya di atas tanah. Tetapi dengan adanya inovasi dan juga mungkin keterbatasan dalam lahan, maka kita juga bisa bercocok tanam melalui hidroponik. Tentunya Anda sudah tahu dengan hidroponik bukan? Tetapi ini akan berbeda ketika hidroponik ini dikembangkan di daerah perairan atau di daerah pesisir. Untuk berbicara lebih lanjut mengenai hidroponik di daerah pesisir, langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Dian Mutiara MSI dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat datang di acara kami One Day One Innovation. Iya, terima kasih. Masih dengan belajar mengajar daring, Pak ya? Iya, masih. Masih. Iya. Kalau daring kita kayaknya tetap ini, Bu. Tetap ya. Ada kendala nggak, Pak, dengan daring ini? Kalau kendala yang besar saya kira tidak ada, mungkin sinyal saja, Mbak. Untuk terutama untuk siswa kita yang ada di daerah. Kalau dalam kota saya rasa nggak ada. Tidak ada masalah. Baik, berbicara mengenai inovasi yang Bapak kembangkan yaitu hidroponik di wilayah perairan atau di wilayah pesisir. Apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga terinspirasi atau teride untuk dengan inovasi ini? Terima kasih Ibu ya. Jadi yang melatar belakangi inovasi ini sebenarnya itu kita sebenarnya melihat permasalahan di daerah itu, Mbak. Jadi kemarin kita jalan ke sana, terus kita lihat di situ banyak sekali cemaran-cemaran sampah ya. Ada organik, ada yang non organik. Jadi kita berupaya kira-kira bagaimana ini memanfaatkan sampah ini menjadi bahan yang berguna. Jadi kita lihat dulu sampahnya itu model apa. Nah, kita temukan satu sampah yang paling dominan itu biasanya plastik bekas itu, bekas botol minuman. Jadi kita punya ide, jadi bagaimana kalau kita kembangkan plastik botol bekas ini menjadi suatu wadah untuk bertanam hidroponik. Nah, itu disesuaikan juga kami milih topik itu karena hidroponik ini sesuai dengan keadaan masyarakat di situ karena yang namanya di pesisir itu kan tidak ada tanah ya, Mbak ya. Jadi kami rasa ini cocok untuk dikembangkan di situ. Daerah pesisir mana ini Pak tepatnya? Nah, kemarin itu kita melakukannya di daerah Sungsang 3. Sungsang 3, Banyuasin. Banyuasin. Kenapa harus Sungsang 3? Kenapa tidak Sungsang 1 atau Sungsang 2 gitu? Karena Sungsang 3 itu kan sebelumnya memang pernah menjadi tempat kuliah kerja nyata bagi anak mahasiswa kami. Jadi karena kami sering memonitor di situ, jadi istilahnya itu kami melihat permasalahannya itu memang banyak di situ, Pak. Seperti itu. Di daerah sana banyak sampah limbah plastik. Lagian kalau di Sungsang 3 itu kayaknya letaknya di tengah itu kayaknya. Oh, begitu. Ada Sungsang 1, Sungsang 2, 3, 4, 5 kayak gitu kan. Yang jadi 3 ini pasti pertengahan gitu ya. Sehingga lebih tidak terlalu pangkal dan tidak terlalu di ujung gitu ya. Baik. Kalau yang Sungsang 1 dia agak ke darat. Ya, jadi dia masih ada daerah-daratnya gitu ya. Kalau Sungsang 3 benar-benar Sungsang yang selanjutnya lebih ke laut lagi gitu. Nah, ketika mengembangkan ide ini Pak ya, ada istilahnya penolakan nggak dari masyarakatnya atau mereka antusias gitu? Ya, kalau masalah penolakan itu mungkin ada, itu sebenarnya bukan menolak itu Mbak, ya mereka tuh ragu. Mereka ini kan tinggal di lingkungan yang panas. Nah, apakah nanti katanya teknik kami bertanam dalam botol yang kecil itu dengan suasana panas seperti ini itu bisa
nyambung. Nah, jadi kita menerangkan begini, kita kasih penerangan misalnya dengan UP, misalnya dengan rumah bayang yang dibuat sedemikian rupa. Akhirnya ya berhasil bisa ya. Bisa. Jadi ketakutan mereka itu hilang seperti itu. Nah, ini kan di Sungsang 3 gitu ya. Tentunya masyarakatnya banyak gitu. Kita memilih rumah sebagai pilot project atau memang satu desa itu kita jadikan target ataupun cara untuk berkembang menanam si hidroponik ini. Iya. Kemarin itu kalau kita memilih rumah situ nggak ada halaman itu, Mbak. Jadi halamannya pas-pasan. Jadi kita kemarin memilih kantor kepala desa yang ada halaman yang kayak katakanlah bagian yang dicor, yang agak luas. Jadi kita pilot projectnya di situ, depan kantor kepala desa. Jadi kan di situ ada sirkulasi masyarakat juga yang datang melihat, oh apa ini, seperti itu kan. Jadi dia istilahnya tuh terinformasi dengan sendirinya ke masyarakat. Ya. Nah, untuk pengembangannya gitu kan, artinya ada periode untuk dikasih nutrisi gitu ya, periode untuk mengganti airnya atau menambah airnya, itu ada kesulitan nggak, Pak? Kalau mengganti airnya saya rasa tidak ada kesulitan itu, Mbak. Ya. Ada ininya ya, pertamanya itu tentunya diadakan sosialisasi atau kita sosialisasikan dulu tekniknya. Ini kan teknik ya, kita kajiannya kan ilmiah itu, Mbak ya. Jadi kalau misalnya airnya sudah kira-kira tinggal 1/3 botol itu silahkan ditambah. Seperti itu. Jadi masyarakat ya menambah tergantung cuaca. Kalau cuaca panas kan agak cepat kering ya, Mbak ya. Tapi kalau cuacanya banyak hujan tidak dilakukan penambahan itu. Betul. Ya. Nah, ini kan hidroponik tentunya ada bermacam-macam ya jenisnya. Maksud saya di sini kan aquaculture, artinya pakai air gitu ya. Iya. Nah, kalau daerahnya pesisir tentunya kita tahu banyak airnya itu lebih ke asin dan payau gitu ya. Nah, dari mana kita mendapatkan air yang sesuai dengan untuk media tanamnya gitu? Kalau masalah air kemarin kita untuk hidroponik ini karena kita membuatnya sesederhana mungkin dan memanfaatkan potensi di situ supaya dia lebih tepat guna, bisa diserap. Jadi dengan mudah bisa diterapkan. Jadi kita memakai air hujan di situ, Mbak. Air hujan kalau misalnya ada kendala air hujan, tapi kami belum mendapatkan itu ada kendala-kendala air hujan. Mereka itu bisanya membeli air yang dalam galon yang itu ya, Mbak ya, air yang sudah dikemas di galon gitu ya. Jadi bisa dibeli di situ ya. Bisa mereka membeli seperti itu. Baik. Nah, ini yang dikembangkan ini buah atau sayur? Nah, untuk pengembangan pertama ini karena kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena di situ kan sirkulasi sayur jarang itu, Mbak. Jadi kita lihat survei pertama itu orang jualan sayur itu sangat jarang. Jadi kita coba dulu karena memang hidroponik ini kan umumnya sayur ya, Mbak ya. Jadi kita sarankan sayur dulu. Tapi sayur itu disesuaikan dengan daerah yang panas. Jadi kita tidak pakai sawi, misalnya yang sawi-sawi yang perawatannya merepotkan itu, tapi kita pilih misalnya bayam ya, Mbak ya, kangkung, kemudian caisin seperti itu. Yang mudah dan cepat. Iya, mudah dan cepat dan adaptasinya tinggi di situ. Dan memang sayur itu adalah sayur komersil di situ, Mbak. Memang begitu. Memang disukai gitu ya. Lain kalau yang selada itu tidak akan familiar mereka ya dengan sayur tersebut ya. Mungkin perawatannya mungkin tuh, Mbak ya. Perawatannya agak lebih susah gitu, Pak ya. Ada nggak yang cabai-cabean gitu, Pak? Cabai atau tomat atau apa yang lumayan juga murah gitu ya? Iya. Kemarin itu sebenarnya, Mbak, yang pokok kami ajarkan, tawarkan ke masyarakat itu kan sayur-sayur yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi ada beberapa masyarakat yang mencoba-coba itu menanam cabai di situ. Bisa tumbuh juga. Bisa. Cuman kalau cabai itu kan dia umurnya lebih panjang. Betul. Untuk menghasilkan. Dan juga agak rumit kali ya, perawatannya ya. Nah, dalam hal pengembangan gitu, Pak, inovasi ini, adakah pihak-pihak terkait yang ikut berkontribusi dalam mengembangkan? Kalau pihak yang terkait berkontribusi yang jelas itu ke pemuka masyarakatnya itu sangat menyambut dengan baik. Malah mereka mengharapkan ada yang lebih baik dari sini atau dikembangkan menjadi yang lebih besar. Jadi kami mohon kepada misalnya
kami kan tim Mbak ya, mohon dikembangkan lagi yang lebih besar supaya masyarakat di sini lebih terbuka wawasannya bahwa sebenarnya untuk menanam sayuran secara hidroponik itu mudah dan bisa dilakukan kapan saja di situ. Gitu Dan ya. ternyata setelah bisa juga melihat contohnya dan memang ternyata cocok dilakukan seperti itu di situ. Karena mereka lahannya sempit gitu Iya, ya, lahan jadi cocok sempit banget. ya. Ada yang tidak punya lahan sama sekali, tuh, Mbak. Gitu. Karena semuanya daerahnya perairan. Iya, perairan. Baik. Nah, dalam hal media tanam ini kan tentunya dia ada bahan bekas botol-botolnya gitu kan. Mungkin kalau di kota kita pakainya busa Iya, ataupun iya. perca-perca atau apa. Nah, di sana itu yang memanfaatkan lokal itu apa, Ya, Pak? jadi kita di situ sebenarnya memanfaatkan produk-produk lokal yang tidak terpakai. Di situ sebelum Desa Sungsang itu kan perkebunan kelapa itu Mbak ya. Jadi banyak sekali itu yang sabut-sabutnya itu terbuang percuma, Nah, dibakar terbuang, kan, ya. dibakar tidak dimanfaatkan. Nah, jadi kami mengusulkan itu bisa itu dipakai. Kemudian juga kami memakai sekam. Di situ kan ada daerah persawahan sebelumnya itu Oh, kan daerah betul. persawahan. Jadi sekam-sekam itu dibuang saja percuma. Sekam padi ya. Iya, sekam padi. Jadi kami sarankan pakai seperti itu. Dan untuk yang kami pakai sekarang adalah sekam yang sudah dibakar. Ya, karena yang sudah dibakar itu kan lebih banyak keuntungan, Lebih dia lebih banyak ya? steril. Iya, iya, Lebih iya. steril dia, Mbak. Jadi bebas dari bibit penyakit, lebih mudah mencarinya. Terus kalau untuk pembelajarannya tidak banyak kendala. Dengan sekam bakar itu Dengan ya. sekam Yang sudah dibakar. yang sudah dibakar. Kalau yang mentah kan misalnya nanti ada jamur, ada Betul, apa, nanti betul. masyarakat, waduh kok jamuran punya saya nggak mau lagi melakukannya. Nah, dengan awal ada Iya. ide awal kita pakai seperti ini, nanti mereka berkreasi sendiri dan bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Betul, Selanjutnya, betul. iya. Jadi medianya, baik itu bahannya maupun medianya itu semua Bahan mengambil lokal. dari Iya. bahan lokal yang tidak berguna lagi Iya, istilahnya ya, betul tapi sekali, Mbak. memanfaatkan limbah lah istilahnya gitu sehingga bisa menghasilkan yang Iya, lebih bermanfaat. sesuatu yang bermanfaat. Baik. Nah, dalam hal pengembangan gitu Pak ya. Ini murni dari istilahnya inisiasi dari teman-teman atau rekan-rekan dari PGRI atau sudah dilaksanakan di daerah mana kemudian di sini direplikasi gitu. Kalau yang ini pengembangan di daerah hidroponik di pesisir ini saya rasa ini adalah murni dari kami PGRI, rekan-rekan. Karena kami kan ide ini timbul karena kami melihat menjelajah di situ ya, melihat permasalahan. Kebetulan teman saya yang dua lagi itu dia memang ahli lingkungan. Memang dia lingkungan, saya sainsnya, biologinya. Oh, jadi penggabungan dua jadi kolaborasi lah Mbak gitu. kolaborasi Iya. dari lingkungan dan Ilmu-ilmu. dari segi Iya. biologi lah gitu Iya, ya, cocok tanam sehingga bisa menampilkan atau menghasilkan inovasi Iya. hidroponik di Iya, daerah pesisir gitu. Nah, hasilnya itu Pak, kan ada sayur ini yang cuma 30 hari, ada Iya. yang 40 hari. Nah, itu kira-kira untuk konsumsi mereka sendiri atau dipasarkan? Oke, kalau masalah sayurannya memang itu umur panennya berbeda-beda, betul kata Mbak tadi kan. Kalau kangkung itu lebih cepat itu Mbak, 2 minggu sudah bisa dipanen dia. Ya, betul. Jadi dia bergilir, jadi kami bergilir, jadi mereka tuh nggak putus sayurannya Betul, Mbak. betul. Jadi besok ini makan kangkung, besoknya lagi makan bayam, 3 hari lagi dia makan sawi atau gitu. yang lainnya sayuran yang lain. Jadi berganti seperti itu. Ya. Ada proses gilir ya, Iya, tanam gilir lah jadi gitu ya. bervariasi menu mereka itu. Betul. Nah, kan ketika sudah habis ini masa tanamnya, kemudian ditanam baru lagi gitu Pak ya. Nah, itu untuk mengisi kekosongannya itu periode yang dia tidak ada tanam bagaimana? Apakah mereka memasok sayur dari tempat lainnya atau memang diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu kosong? Ya, itu kemarin kami sarankan diatur per jarak. Jadi seminggu menanam ini, seminggu menanam ini, seminggu menanam ini. Jadi dia continue seperti itu, Mbak. Memang ada di situ memang kalau mereka kepengen sayur yang lain, mereka beli misalnya sayur dataran tinggi seperti kol seperti itu kan. Iya. Mereka masih bisa beli, tapi kalau untuk sediaan kita mereka tetap melakukannya. Nanam Iya. gitu ya. Baik. Rencana kedepannya apa sih Pak? Harapan kedepannya terhadap inovasi ini dan pengembangannya? Ya, kami sebenarnya untuk kedepannya kepengen
menstimulasi lagi Mbak ya dari masyarakat itu dengan menampilkan hidroponik yang lebih modern. Jadi hasilnya lebih besar, lebih steril, dan hasil yang diharapkan itu lebih seragam. Jadi mereka bisa jual nantinya. Betul. Mereka bisa menjual sebagai bahan yang bisa diperjualbelikan, jadi meningkatkan taraf hidup mereka. Betul. Jadi bisa jadi semacam usaha desa Kelompok atau usaha bersama rumahan gitu ya, kelompok tani ya. usaha kelompok seperti itu yang kami harapkan. Karena yang sekarang ini sangat sederhana. Iya, gitu jadi ya. kami itu menstimulus dari sederhana dulu. Betul. Nanti Kemudian nanti baru dikembangkan. Iya, kembangkan mereka berkreasi sendiri. Tapi tetap kita pantau gitu Mbak. Betul. Nanti kalau ada kendala nanti kita selesaikan dengan cepat seperti itu. Betul. Pesan-pesan kepada inovator juga mungkin kepada masyarakat luas atau mungkin terutama kepada masyarakat Sungsang. Silakan Pak. Kalau pesan khusus saya kira untuk inovator Mbak ya, marilah kita berkreasi dengan memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Betul. Menjadi inovasi walaupun sederhana tapi itu tepat guna dan berguna bagi masyarakat. Betul sekali. Terakhir ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak atau kepada rekan-rekan yang telah membantu pengembangan inovasi ini. Ya, ucapan terima kasihnya saya sampaikan kepada Kemenristek-Dikti yang telah mendukung program ini, juga kepada Rektor Universitas PGRI Palembang, kemudian kepada Dekan Fakultas Saintek dan Kepala Desa serta masyarakat Sungsang 3 yang telah mendukung terlaksananya program ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Dian Mutiara MSI dengan inovasinya hidroponik di wilayah perairan atau di wilayah pesisir. Tentunya harapan kita dimanapun kita berada tetaplah bercocok tanam, karena bercocok tanam juga orang bilang bisa menghilangkan stres walaupun dengan cara yang sederhana. Untuk sahabat inovasi sekalian, dapat komen di podcast kami One Day One Innovation, like and subscribe jangan lupa, karena podcast ini menampilkan inovasi-inovasi terbaru setiap harinya dari inovator sekalian. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.